Bergabung di live streaming di lovejosia.online. Saya ucapkan selamat siang, selamat mendengarkan program Cerita Cinta di siang hari ini. Dan temanya adalah I love you. Dan sudah terbuka juga di line WhatsApp maupun Telegramnya. Silakan di 085311665300, di 085311665300. Kita dengarkan sama-sama seri dari Kak Budi dan Kak Polin di program Cerita Cinta di siang hari ini. Silakan Kak Budi dan Kak Polin. Ya, ini I love you, itu tema kita siang hari ini. Ini tema yang menyentil, ya kan, tidak ada hubungannya dengan Februari, tapi kok tiba-tiba muncul tema ini. Ini sebuah kata yang benar-benar magis kalau saya sebut, ya. Ini bukan cuma magis, tapi sebuah kata yang menggetarkan banyak jiwa. Ya, baik pria maupun wanita itu tergetar dengan kata ini, ya kan. Namun di sisi yang lain, kata ini juga banyak menghancurkan para wanita, ya. Jadi tidak sedikit para wanita menyerahkan seluruh hidupnya dan akhirnya berujung kepada hal yang tidak mengenakkan. Dari mana? Dari kata ini, ya kan. Lalu yang menarik adalah bahwa kata ini selalu dinanti sebenarnya. Jadi satu sisi ini menghancurkan para wanita, tetapi repotnya kata ini dinanti banyak wanita juga. Jadi banyak wanita menanti, kapan ini aku dapat kata ini, kapan ini. Nah, yang lebih menarik adalah kalau orang lagi jatuh cinta, ini saya mau bagikan ada 7 hal, ini cirinya. Nah, nanti saya akan tutup. Kalau begitu, sebelum kita mengatakan dan kita menerima dan akhirnya kita jatuh cinta, lalu apa yang harus kita lakukan? Menariknya, orang yang jatuh cinta itu selalu membuat senang. Namun sedikit nervous atau gugup, ya kan? Di sini sudah ada Yusa Agustinus sama Ezra itu, ya, di Instagram. Jadi apakah benar yang dialami seperti itu? Jadi kalau orang lagi jatuh cinta itu senang, ya. Tapi satu sisi waktu ketemu dengan si idaman hati nervous dan gugup, keringat dingin keluar, ya kan. Dari mana? Ya nggak tahu asalnya, tapi itu nervous. Yang kedua adalah curi-curi pandang, ya kan. Curi-curi pandang. Kenapa kok curi-curi pandang? Ya daripada memandangi terus lalu dilempar pakai yang lainnya, ya kan, ngapain kamu lihat-lihat aku, ya takut ketahuan, lebih baik curi-curi pandang dari belakang, dari mana, pokoknya curi-curi pandang. Kalau dia tidak berani, berarti curi-curi pandang di Instagram, itu kan ya, itu kan spoiler, tidak bakalan ketahuan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah akhirnya dia selalu ada di pikiranmu. Ini lagu zaman bala ini. Kalau saya dulu ya kecil ya, waktu mandi ingat kamu, waktu makan ingat kamu, ada tempe tetap ingatnya kamu, ya kan? Ada apa selalu ingatnya kamu. Itu yang terjadi, ya kan? Selalu ada di pikiran. Ya. Yang keempat adalah timbul perasaan sedikit cemburu pada waktu diboncengin sama yang lain. Loh. Padahal belum ada apa-apa. Padahal belum. Harusnya aku yang boncengin. Ya kan, jangan berkecil hati. Mungkin, ya kan, karena dia buru-buru atau apapun. Ya, tapi itu yang terjadi. Ya, timbul perasaan sedikit cemburu. Apalagi kamu menjadi lebih intens mengenalkan dia kalau orang lagi jatuh cinta. Ya kan, pengennya mengenalkan. Ya, kalau apalagi udah jadian. Walau kadang-kala orang tua belum tahu, tiba-tiba udah muncul di Instagram itu ya, bikin kaget-kaget bokap nyokap itu ya. Ini ngapain ini ya? Ada apa ini ya? Setelah selesai hilang juga di Instagram itu ya. Itu lucu. Itu ada banyak hal yang lucu di situ. Jadi pengen lebih intens mengenalkan dia, pamerkan. Di mana? Ya di media sosial pastinya. Lalu kita akan jadi lebih perhatian dan empati terhadap orang itu. Udah makan belum? Biasanya nggak pernah, ya kan? Biasanya udah nggak pernah itu. Biasanya emang gua pikirin mau makan, mau mandi, mau apa, terserah lah itu ya. Jadi kita bisa tiba-tiba jadi pribadi yang berbeda. Itulah kuasa dari yang namanya kuasa cinta itu. The power of love. Bertahan sampai berapa lama? Nah, nanti dibuktikan di harmoni keluarga itu ya. Jadi lebih perhatian dan empati. Lalu apa? Nah, ini mulai membayangkan masa depan bersamanya. Pasti bayanginnya yang indah-indah lah ya.
Jadi itu yang terjadi. Itu realita dan itu ciri-ciri orang yang sedang jatuh cinta. Nah, karena itulah buat teman-teman muda, buat teman-teman pria maupun teman-teman wanita, sebelum kita mengatakan I love you atau kita menerima kata yang magis ini dari seorang pria idaman kita, saya mau bagikan 3 prinsip yang sederhana, yaitu yang orang Jawa kenal sebenarnya. Di dalam persiapan tadi pagi ada muncul 3B, bukan karena nama saya depannya B, ya kan? Tetapi ada bibit, bobot, dan bebet, ya kan? Nah, sebelum kita bisa menerima dari menerima kata itu, hendaknya kita memperhatikan ini, ya kan? 3 itu apa? Yang pertama bibit. Bibit itu bicara, kalau filosofi dari orang Jawa katakan bicara tentang keluarga, ya kan? Kalau begitu Kak, kalau keluarganya buruk, keluarganya latar belakangnya jelek, apakah saya tidak terima? Nah, itu nanti ada sesi berikutnya. Nah, jadi yang pertama adalah kita mesti cek itu latar belakang keluarganya, itu ya. Nanti Kak Pauline akan memberikan kisahnya. Itu akan menjawab tadi pertanyaan tadi, ya kan? Jadi kita mesti tahu ini keluarganya seperti apa, orang tuanya tinggal di mana, pekerjaannya seperti apa. Loh, kayak kita mau beli barang. Saudara kalau beli barang tuh rewelnya setengah mati, ya kan? Apalagi kalau beli di online, ya kan? Ini mesti dicek yang review berapa, ya kan? Kalau nggak ada yang review, nggak mau beli di toko itu, ya. Bintang satunya Lalu atau apa, pokoknya rewel banget lah kita ini, ya kan? Masa kita nggak rewel sama pasangan hidup, ya kan? Jadi yang pertama adalah terbuka, ya buka mata lebar-lebar untuk urusan keluarga, ya. Kak Pauline mungkin bisa cerita, ya kan? Jadi kalau boleh dibilang kita mesti cerdas sebelum kita mengatakan I love you atau kita menerima I love you too atau memberikan I love you too kepada pria yang berkata I love you. Karena apa? Kita mesti pertimbangkan tuh yang namanya bibit, bobot, bebet. Nah, bibit itu kan ya seperti tadi Kak Budi sudah katakan, itu berkaitan dengan masa lalu, terutama latar belakang keluarga ya. Kalau saya secara pribadi latar belakang adalah keluarga yang broken home. Dan saya berharap ketika saya memasuki pernikahan, keluarga yang akan saya bangun bukanlah keluarga yang hancur seperti yang saya alami di masa kanak-kanak. Mungkin broken home-nya diceritakan kali, ya kan? Panjang itu Kak. Supaya bisa jelas artinya apa broken home itu. Ya, papa mama saya bercerai sejak saya usianya masih kelas 1 SD gitu, dan saya punya ayah tiri ketika saya kelas 3 SD gitu ya. Nah, ketika broken home seperti itu, saya tahu bahwa stigma dari keluarga broken home itu bukanlah tidak mudah ya. Karena beberapa masih menganggap bahwa kalau dari keluarga yang rusak, pasti anak-anaknya juga anak-anak yang rusak. Sehingga saya ketika mau jadian istilahnya sama Kak Budi, kalau waktu dulu kami memang tidak sempat mengalami masa pacaran, tetapi kami saling mengkonfirmasi bahwa kamu akan menjadi suami saya akan menjadi istri kamu gitu ya. Tetapi sebelum itu pun terjadi, kalau waktu dulu kami itu diumumkan di depan gereja bahwa kami sedang akan memasuki masa pernikahan. Sebelum itu terjadi, saya bongkar dulu tuh masa lalu keluarga saya seperti apa, sehingga dia nggak kaget-kaget, yang kedua dia bisa mengkomunikasikan dulu kepada orang tuanya bahwa kondisi saya seperti ini gitu, keluarganya berantakan. Nah, saya aja waktu waktu dulu juga istilahnya bilang nanti yang dampingi saya di altar siapa, saya nggak jelas gitu. Nah, waktu itu saya ceritakan kalau keluarganya berkenan, jadi jangan sampai saya sudah diumumin di depan gereja tiba-tiba diputusin gitu sama dia, kan nggak enak banget. Nanti saya katakan apa sama dunia gitu kan. Terus akhirnya saya tanya dulu, kamu pastiin dulu keluarga kamu mau nggak terima saya bilang gitu. Nah, ternyata keluarganya juga bisa menerima. Akhirnya kami bisa memasuki di hubungan yang lebih lanjut. Nah, sejujurnya kalau dibilang waktu itu saya
I love you itu juga belum, karena Kak Budi juga tidak mengatakan I love you kepada saya. I love you Mahal itu ya Ton. Mahal itu I kata love you mahal yang itu. Kak Budi katakan ya setelah menikah gitu. Sebelum menikah dia tidak pernah mengatakan I love you sebetulnya. Nah, kalau dibilang saya berusaha mencintai dia sih, waktu istilahnya ketika kami sudah saling mengkonfirmasi bahwa dia pasangan saya berusaha mencintai dia. Nah, tetapi kan memang kalau yang dibilang jatuh cinta, yang istilahnya cinta monyet itu ya memang seperti yang Kak Budi katakan yang 7 tadi. Dan jeleknya itu sebetulnya satu, ketika kita mau putus caranya gampang untuk jatuh cinta lagi adalah cari yang baru gitu. Nah, jadi ketika saya mau sama Kak Budi, mau membangun hubungan sama Kak Budi, saya cuman berdasarkan firman, berdasarkan komitmen gitu. Jadi istilahnya ketika dia suami saya, ya jaminannya adalah firman Tuhan gitu. Nah, tidak ada pilihan lain bahwa dia pasti setia lah, karena memang sebetulnya ayat diri saya sudah mengatakan, kamu carinya orang yang cinta sama Tuhan aja lah. Kalau dia cinta sama Tuhan, pasti dia akan mencintai kamu apa adanya, karena kamu bukan dari keluarga yang baik gitu. Istilahnya bukan dari orang yang baik-baik, mungkin juga kejadianmu, kelahiranmu itu bukan kelahiran yang cukup baik gitu. Sehingga ketika saya mau membangun hubungan dengan Kak Budi, saya pastikan dulu dia mau menerima saya apa adanya, keluarganya mau menerima apa adanya. Nah, kalau teman-teman sedang membangun hubungan dengan orang yang seperti saya modelnya dari keluarga broken home, jangan takut. Lihat aja bagaimana dia berjalan dengan Tuhan, bagaimana kehidupan rohaninya dengan Tuhan. Nah, kalau istilahnya dia sedang bertumbuh, sejujurnya waktu itu saya nggak merasakan bahwa saya sedang bertumbuh. Maksudnya sedang bertumbuh tuh gimana? Ada sih kalanya jatuh bangun di dalam dosa, tetapi selalu ada kerinduan untuk mendekatkan diri sama Tuhan, bertobat, minta ampun sama Tuhan. Ada di atmosfer pelayanan, ada di atmosfer kerohanian yang saling membangun. Ada orang yang saya dengar secara rohani itu, saya mau dengar-dengaran dengan pemimpin-pemimpin saya. Ketika ditegur, saya bersedia untuk memberi diri ditegur. Nah, itu salah satu yang meskipun bibitnya mungkin tidak terlalu bagus, tetapi bisa diselamatkan. Ya. Nah, itu udah masuk ke bobot itu ya. Jadi yang pertama bibit ya kan, tadi keluarga. Jadi betul yang disampaikan sama Kak Pauline bahwa kita mesti open, terbuka. Kalau kita lagi bangun hubungan, jangan ditutup-tutupi. Kita nggak akan membeli kucing dalam karung, please jangan ya kan, kasihan ya kan. Supaya apa? Supaya hubungannya langgeng. Yang kedua bobot. Bobot itu bicara apa? Oh, berat badan ya. Berat badannya mesti bukan. Ini nggak ada hubungannya sama berat badan ya kan. Kalau bobot itu bicara tentang kualitas diri. Saya akan bacakan satu kebenaran yang menarik. Dikatakan begini, orang yang mengasihi orang-orang lain sabar dan baik hati. Ia tidak meluap dengan kecemburuan, tidak membual, tidak sombong. Ia tidak angkuh, tidak kasar, ia tidak memaksa orang lain untuk mengikuti kemauannya sendiri. Tidak juga cepat tersinggung dan tidak dendam. Orang yang mengasihi orang-orang lain tidak senang dengan kejahatan, ia hanya senang dengan kebaikan. Inilah yang disebut dengan inner beauty. Inilah yang disebut dengan karakter unggul. Inilah yang disebut dengan apa? Dengan hati yang mau sabar, ya karakter lah. Ya, ini bicara tentang karakter. Ini bicara tentang tata krama. Ya. Yang kedua adalah kualitas diri, bicara tentang pekerjaan. Bagaimana kita menangani pekerjaan kita. Kalau kita lagi membangun hubungan, kita lihat bagaimana kalau dia sudah bekerja atau dia masih kuliah, ulet tidak orangnya, ya kan, tanggung jawab tidak. Itu kan hal-hal unggul yang kita mesti timbang, ya kan. Bangunnya bagaimana, ya kan. Bangsawan, bangsane tangi awan kata orang ya kan. Tanginya siang banget itu ya, atau apa. Lalu bicara apa? Kualitas diri ini bicara tentang tata krama, ya kan. Tata krama itu penting, ya kan. Saya bersyukur saya punya bapak gembala itu cukup intens mengajari. Saya masih ingat hari itu, waktu itu kita anak-anak kita sebenarnya anak-anak kita makan. Jadi diajari akhirnya bahwa kalau ada orang yang lebih tua, pamit dulu, ya kan. Makan karena itu tata krama, itu hal yang penting, itu hal kecil tapi
itu penting, ya kan? Jadi layak dipertimbangkan. Ya dong, kita mesti lihat, ya kan. Dan yang terakhir adalah urusan kualitas diri, itu keimanan. Ada satu hal yang menarik yang saya mau bagikan. Ini saya akan bacakan. Seorang wanita, kalau suaminya sudah meninggal, wanita itu bebas kawin lagi. Saya akan baca dari yang oke lah, ya kan. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendaki, asal orang itu adalah orang percaya. Keimanan bicara tentang, ya saudara mesti satu warisan, ya. Jadi orang percaya dengan orang percaya, ya. Jadi itu urusan bobot. Dan bagaimana dengan urusan bebet? Urusan bebet itu sebenarnya ini tambahan. Ini bukan main, ya kan. Main course-nya itu ya dua ini, bibit dan bobot. Bebet itu bicara cara berpakaian, cara menangani tubuh, ya kan. Ya kan ada bilang kayak gini, kita mengasihi pasangan seperti diri kita. Nah, kalau kita tidak pernah mandi, masakan kita akan mengasihi pasangan kita? Ya kan, tidak mungkin, ya kan. Jadi kalau punya anak nggak pernah dimandiin. Kalau punya anak nggak pernah dimandiin dan lain sebagainya. Jadi buat teman-teman muda, sebelum kita mengatakan I love you, hendaknya mari kita cek, mari kita cermati bibit, bobot, dan bebet. Saya akan tutup dengan sebuah kata-kata ini. Berhati-hatilah memilih pasangan. Jadi justru hari-hari ini sebelum kita berjalan dengan seseorang, bukalah mata lebar-lebar. Jangan hanya terbius dengan cinta, tetapi lihatlah realita dan prinsip-prinsip yang ada. Semoga ini menjadi berkat buat kita semua. Baik, kita beri dulu sebentar di program Cerita Cinta di kesempatan siang hari ini. Stay tune. Ya, terima kasih buat teman-teman yang mengikuti di live streaming Instagram, ya kan. Semoga ini menjadi berkat, ya. Jadi tetap kalau teman-teman mau lanjutkan mendengarkan di Q&A, silakan di lovejogja.online. Tuhan Yesus memberkati.